Oh my god, hi! Finally I'm back again. Karena minggu-minggu sebelumnya aku habis sakit dan alhamdulillah sekarang bisa ngobrol-ngobrol dan sharing lagi. Nah, kali ini aku sebenarnya mau cerita-cerita sedikit. Ya, sebenarnya juga self reminder untukku juga seperti biasanya. Bagaimana cara kita menerima emosi, merespon emosi, dan especially adalah kesedihan. Hal-hal yang nggak kita inginkan biasanya menimbulkan kekecewaan, dan ternyata the realnya adalah karena kita punya harapan yang tinggi, kita punya harapan besar di situ sehingga kita jatuhnya itu akhirnya bikin ada rasa kecewa. Kecewanya itu karena harapan kita sendiri sebenarnya. Ya, di sini aku nggak bahas mengenai harus positive vibes terus, harus bahagia terus, harus happy terus. Enggak. Enggak. Kita ini hidup balancing. Selalu ada bahagia, selalu ada sedih juga. Pasti ada, dan itu berdampingan memang untuk balancing hidup kita. Nggak ada hidup terus kayak fun aja, happy aja, gak ada rasa kecewa, gak ada rasa sedih. Terus dari mana kita akan belajar gitu arti kehidupan kalau misalnya kalian cuman di part-part yang bahagianya aja? Nah, itu harus perlu kita telaah lagi. Karena di sini mungkin orang bilangnya ini ya pasti sharingnya terkait dengan positive vibes, sharing terkait dengan yang positif itu jadi toxic positivity. Enggak, aku juga bahas tentang kesedihan. Karena itu semuanya adalah balancing. Nah, hal-hal yang kurang mengenakan, menyedihkan, menimbulkan rasa kesal, sesal, sesak, kecewa, hampa, duka, kehilangan, dan hal apapun yang aku bisa katakan itu adalah emosi negatif. Kalian perlu terima. Kalian perlu terima, rasakan. Karena itu adalah kenyataan. Karena itu adalah bagian dari hidup, balancing dari hidup. Ketika kalian sudah bisa menerimanya, emang ya nggak mudah, dalam artian itu nggak segampang itu untuk menerima hal-hal yang kurang berkenan, yang nggak kita inginkan. Tapi kita belajar untuk menerima dulu, Ya, dan dari situ kalian sadar bahwa itu adalah perjalanan dari hidup, itu bagian dari hidup. Dari situ kalian bisa mengambil banyak makna, banyak arti. Bahwa begini rasanya kehilangan. Bahwa begini rasanya kecewa. Nanti kalian akan belajar dari situ. Men-trial bagaimana merespon emosi kalian. Ternyata jika aku seperti ini, aku bisa merasa kecewa. So, aku akan merendahkan harapanku ke orang lain atau seperti apa. Karena biasanya rasa kecewa itu timbul karena kita punya harapan yang tinggi terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Akhirnya kita merasa kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya adalah kehilangan misalnya. Ini aku sharing karena aku juga pernah mengalaminya, dan mungkin ini juga sebagai pembelajaran dan aku juga sharing ke kalian. Kehilangan, baik itu keluarga, baik itu pasangan misalnya. Karena kita itu terlalu attached, karena kita terlalu merasa memiliki. Misalnya nih, memiliki seseorang itu rasanya tuh milik kita, sampai kita tuh lupa, sampai kita dibutakan bahwa sebenarnya semuanya akan kembali kepada Tuhan, karena kita semua ini milik Tuhan. Kita nggak rela kalau sewaktu-waktu ada yang ngambil, sewaktu-waktu mereka akan hilang, entah hilang secara kontak atau hilang karena dipanggil oleh Tuhan. Tahap selanjutnya, ketika kalian sudah bisa menyadari itu semua, bahwa iya, semuanya itu wajar terjadi, aku menerimanya, aku paham, ini akan menjadi pembelajaran untuk babak hidupku selanjutnya atau perjalananku selanjutnya. Kalian sudah paham ya dan bisa menerima. Langkah selanjutnya adalah mengekspresikan atau ekspresif. Bahasa frontalnya itu, ya udah silakan nangis. Nangis itu nggak menandakan kita lemah. Untuk siapapun, aku mau garis bawain, mau cewek, cowok, mau yang tua ataupun yang muda. Nangis itu adalah wujud kita mengekspresikan emosi kita. But satu, you must control it. Kalian harus juga tahu posisi di mana kalian harus mengekspresikan tangisan itu
Kan nggak lucu ya tiba-tiba di orang banyak, misalnya lagi ada acara apa terus tiba-tiba nangis, ya itu juga kurang enak ya. So I hope kalian tahu sendiri gitu loh, bagaimana posisi yang tenang yang kalian bisa mengekspresikan kesedihan kalian, kekecewaan kalian, kemarahan kalian nih misalnya. Oke, setelah kalian bisa mengekspresikannya, kasih batas waktu di mana kalian itu bisa merasakan ketenangan. Misalnya dengan mengekspresikan tadi, kalian sudah bisa lega ataupun masih kurang, kasih waktu ke diri kalian. Kasih waktu buat bisa berdamai dengan semuanya. Kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Misalnya nggak pengen diganggu orang, bentar ya. Jadi bisa kalian ngomong misalnya ke teman-teman kalian, bentar ya, kasih aku waktu untuk sendiri. Mungkin dengan itu kalian ingin merefleksikan diri, atau ingin banyak berpikir, ingin menerima semua emosi ini, ingin menebak apakah pembelajaran di balik ini semua. Itu untuk orang-orang yang memang membutuhkan waktu. So take your time. Aku juga saranin ke teman-teman ataupun kalian yang memang nggak bisa sendiri, dalam artian itu nggak bisa mengontrol emosi ini dengan sendiri. Kalian butuh teman untuk sekedar dengerin kalian, untuk sekedar kalian tuh berkeluh kesah, untuk sekedar nemenin kalian ngobrol tanpa mereka harus nge-feedback kalian. Ya it's okay. Cari temen yang memang kamu percaya, yang kamu trust di situ. Nggak perlu banyak orang tahu. Cukup orang-orang yang kamu percayain, yang bisa ngedengerin kamu, yang nggak tiba-tiba ngejudge kamu, tidak menghakimi kamu atas semua hal. Tapi orang yang benar-benar bisa kamu percaya. Entah itu teman dekat, orang yang lebih tua, ataupun memang orang yang profesional. Ya, dan aku harap ketika kalian juga bertemu dengan teman-teman kalian yang memang merasa atau berada di posisi yang down gitu ya, atau feeling not good, kalian rangkul mereka. Kalian merangkul mereka dengan baik, kalian jadi pendengar yang baik. Jangan pernah komentar apapun yang bisa menyinggung perasaan mereka dulu. Kasih mereka waktu untuk menjelaskan, bercerita, gitu ya. Aku tahu itu mungkin akan sedikit menguras energi kalian. Tapi kalau misalnya orang itu memang membutuhkan kalian, so I hope kalian bisa meluangkan waktu kalian. Karena orang itu percaya bahwa kalian adalah orang yang tepat untuk dipercaya. Gak semua orang juga bisa mudah untuk bercerita. Ada yang sangat susah. So, jangan pernah mengomentari apapun, menghakimi apapun. Kalau bisa mungkin kalian pancing itu kalau misalnya kamu sudah baik atau sudah merasa benar-benar yakin untuk bercerita, silahkan bercerita. But sekarang kalau misalnya kamu butuh aku untuk apapun, silahkan reach me out seperti itu. Jadi kalian biar mereka tuh nggak ngerasa sendiri. Aku tahu mereka juga mungkin sudah curhat kepada Tuhan ketika misalnya mereka beribadah, tapi kadang itu saja nggak cukup. Mereka butuh orang lain yang ada di samping mereka. Nah, kembali lagi ke POV, misalnya kita sudah mengekspresikan diri, tahapannya adalah kita mencoba untuk merelakan, ikhlas, yakin bahwa semua rasa kecewa ini mungkin itu adalah pembelajaran untukku, misalnya seperti itu. Mungkin rasa kehilangan ini adalah teguran untukku, untuk aku tidak terlalu posesif, untuk aku tidak terlalu merasa memiliki terhadap sesuatu. Nah, seperti itu. Mungkin di kehidupan selanjutnya aku akan menghadapi yang lebih besar lagi, sehingga mungkin ujianku hari ini adalah seperti ini. Jadi kalian percaya bahwa kesedihan ini, hal-hal yang kurang mengenakan ini, hal-hal yang bikin kita nggak nyaman ini, semuanya itu ada maknanya di perjalanan ini selanjutnya. Mungkin aja aku dikasih ujian seperti ini karena di masa yang akan datang itu akan ada hal-hal yang hebat yang harus aku lalui juga, misalnya seperti itu. So, orang-orang yang hebat yang sekarang ataupun diri kalian yang sekarang itu,
pasti juga sudah banyak melampaui hal-hal yang mungkin berat juga, yang mungkin tidak mengenakan tadi juga. But see, you can do it, right? Mungkin yang dulu itu ngerasanya kayak, apa bisa ya aku menghadapi ini semua sendirian, menghadapi ini semua dengan tegar, kuat. Tapi buktinya sekarang bisa kan ya? Nah, itu juga pembelajaran untuk mengontrol emosi-emosi kita di masa akan datang dan selanjutnya. So, semoga banyak hal-hal baik yang menyertai kalian selalu. See you, semangat ya!